Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang begitu mengharukan, penuh air mata, tentang perjuangan seorang istri yang bertahan dari luka, doa yang tak pernah putus, dan bagaimana sebuah rumah tangga yang hampir hancur bisa kembali berdiri karena cinta dan kesabaran. Judul kisah kita hari ini adalah Tangisan yang Berubah, dari luka, doa, hingga kebahagiaan kembali. Sebelum kita mulai ceritanya, saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan juga tombol like kalau kisah ini menyentuh hati kalian, serta tinggalkan komentar tentang pesan yang kalian dapatkan dari cerita ini. Dan jangan lupa, aktifkan tombol loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga yang menonton selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan rumah tangga yang harmonis. Mari kita sama-sama belajar dari kisah ini. Pagi itu, dari luar rumah kecil bercat putih pucat di pinggir jalan kampung, kehidupan keluarga Arman dan Sari tampak seperti keluarga sederhana pada umumnya. Jendela terbuka lebar, tirai bergoyang lembut diterpa angin, suara burung gereja riuh berceloteh di pepohonan. Anak mereka yang baru berusia 5 tahun, Dimas, terdengar tertawa kecil saat berlari-lari di halaman, mengusik ayam-ayam yang sedang mencari makan. Dari luar, tidak ada yang aneh. Rumah itu terlihat penuh keceriaan, seolah tidak ada satupun badai yang pernah singgah di dalamnya. Namun di balik pintu kayu yang sudah mulai pudar warnanya, suasana berbeda. Sari sibuk di dapur, wajahnya pucat, gerakannya cepat tapi penuh kehati-hatian. Tangannya bergetar saat ia menyiapkan sarapan. Sesekali ia melirik jam dinding, lalu menoleh ke pintu kamar yang masih tertutup rapat. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara pagi terasa sejuk. "Bu, ayah belum bangun ya?" Suara kecil Dimas memecah keheningan. Bocah itu berdiri di pintu dapur sambil menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk. "Belum, Nak," jawab Sari dengan senyum yang dipaksakan. "Ayahmu capek, biarkan dulu ia istirahat." Dimas mengangguk polos, lalu kembali bermain. Hati Sari mencelos. Senyum itu hanyalah topeng, sebab dalam dadanya selalu ada perasaan was-was setiap kali Arman masih terlelap. Ia takut ketika suaminya bangun, sekecil apapun yang tidak sesuai bisa berubah menjadi badai. Ia teringat malam kemarin, ketika makanan yang ia masak terlalu asin, dan Arman langsung membentak dengan suara lantang. Suara itu masih menggema di telinganya, membuatnya gelisah bahkan saat matahari sudah terbit. Sari melangkah pelan ke ruang tamu, mengintip ke arah jendela. Tetangga yang lewat menyapa ramah. "Bu Sari, sehat-sehat saja kan?" tanya Buati, tetangga sebelah yang selalu ramah. "Alhamdulillah sehat, Bu," jawab Sari sambil tersenyum, meski bibirnya kaku. Ia menutup jendela cepat-cepat sebelum ada pertanyaan lain yang bisa membuka luka yang selama ini ia simpan sendiri. Ia menatap ruang tamu yang sunyi, foto pernikahannya dengan Arman masih terpajang di dinding, tampak bahagia dengan senyum lebar, seperti sepasang kekasih yang penuh harapan. Sari meraih foto itu, menyentuh kaca bingkainya dengan jemari gemetar. "Kenapa kau tak lagi tersenyum seperti dulu, Men?" bisiknya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba pintu kamar berderit pelan. Jantung Sari berdegup kencang. Ia buru-buru menaruh kembali bingkai foto itu dan mengatur napasnya agar terlihat tenang. Dari celah pintu, langkah berat Arman mulai terdengar, makin lama makin jelas, mengguncang lantai kayu yang rapuh. Dan saat itu, suasana rumah yang semula terasa tenang mendadak berubah, seolah udara ikut menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi setelah pintu kamar itu benar-benar terbuka. Pintu kamar terbuka perlahan, dan sosok Arman muncul dengan wajah kusut. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab seakan semalam tidak benar-benar tidur nyenyak. Kaos putihnya kusut, dan langkah kakinya berat, menyeret sandal ke ruang tamu. Sari buru-buru bergegas ke dapur, berusaha menyelesaikan sarapan sebelum suaminya benar-benar duduk di meja makan. Jantungnya berdegup kencang, seperti genderang perang yang tak henti-hentinya ditabuh. Arman duduk di kursi dengan tubuh menyandar kasar. Tangannya mengusap wajahnya dengan gerakan tergesa. Ia mendengus panjang, lalu menatap meja kosong di hadapannya. "Sarapan belum siap juga?" Suaranya berat, penuh nada kesal. Sari tergagap, tangannya gemetar saat menuangkan nasi ke piring. "Sebentar, Mas, tinggal goreng telur saja." "Kenapa enggak dari tadi? Kau ngapain aja di dapur?" Arman mengangkat suaranya, tatapan matanya tajam, menusuk. Sari menunduk, tidak berani menatap mata suaminya. "Maaf, Mas. Dimas minta sarapan roti dulu tadi, jadi..." Alasan,
bentak Arman. Tangannya menghantam meja hingga sendok bergetar. Dimas yang sedang bermain di halaman, berlari masuk dan berdiri di pintu dengan wajah bingung. Bocah itu menatap ibunya, lalu menoleh ke ayahnya. Tidak mengerti kenapa suara ayahnya selalu tinggi setiap pagi. "Jangan marahi ibu, ya?" Suara kecil Dimas bergetar, nyaris seperti bisikan, tapi cukup terdengar jelas. Arman menoleh cepat, wajahnya semakin mengeras. "Masuk kamar. Jangan ikut campur urusan orang tua," bentaknya sambil menunjuk kamar dengan jari telunjuk. Dimas terlonjak, matanya berkaca-kaca, lalu lari kecil ke kamar, menutup pintu dengan terburu-buru. Sari menggigit bibirnya, air mata hampir jatuh, tapi ia buru-buru menunduk lebih dalam agar tidak terlihat. Ia tahu jika tangisnya sampai ketahuan, amarah Arman bisa semakin membara. Tangannya gemetar saat ia meletakkan telur goreng di piring, tapi ia berusaha tetap tenang. "Ini, Mas, makan dulu," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Arman menyambar piring itu dengan kasar. Ia mengunyah cepat, seolah melampiaskan semua kekesalan lewat makanan. Setelah beberapa suapan, ia meletakkan sendok dengan keras dan kembali menatap Sari. "Kau itu nggak pernah berubah ya, Sar? Selalu lamban. Selalu bikin aku naik darah. Apa susahnya sih jadi istri yang cekatan?" Suaranya meninggi, matanya menyorot tajam. Sari membuka mulutnya, ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Kata-kata tidak keluar, hanya air mata yang semakin menekan di pelupuk. Ia menelan ludah, mencoba menahan perasaan. "Aku akan lebih cepat besok, Mas," ucapnya lirih, hampir patah. Arman mendengus, lalu berdiri dengan gerakan kasar. Kursi bergeser keras menimbulkan suara berderit menusuk telinga. Ia berjalan ke pintu, meraih tas kerjanya, dan sebelum keluar ia menoleh sekali lagi. Tatapannya dingin, menusuk, membuat Sari merasa tubuhnya kaku bagai batu. "Ingat, Sar, aku nggak suka menunggu. Sekali lagi kau bikin aku emosi pagi-pagi begini, jangan salahkan aku kalau lebih parah." Pintu rumah ditutup keras, meninggalkan getaran yang membuat bingkai foto di dinding bergetar. Sari terdiam di ruang makan, napasnya tersengal, tangan menutup mulutnya agar tangis tidak meledak. Dimas mengintip dari celah pintu kamar, wajahnya pucat, matanya merah. Ia ingin keluar, ingin memeluk ibunya, tapi rasa takut pada suara ayahnya menahan langkahnya. Di ruang yang kini sunyi itu, Sari duduk sendiri, tubuhnya lunglai, bibirnya bergetar tanpa suara. Ia menatap pintu yang baru saja ditutup Arman dengan keras, bertanya dalam hati, sampai kapan rumah ini akan selalu dipenuhi teriakan, bukan tawa? Dan pertanyaan itu menggantung di udara, belum ada jawaban. Malam itu hujan turun perlahan, rintiknya mengetuk genteng rumah dengan suara lirih yang seolah ikut mengiringi perasaan Sari. Lampu ruang tamu redup, hanya temaram kuning yang menyebar samar di dinding. Dimas sudah tertidur lelap di kamarnya, pelukannya erat pada boneka beruang kesayangannya. Sementara di kamar utama, Arman mendengkur pelan, tubuhnya terbaring tanpa beban, seakan semua pertengkaran pagi tadi tak pernah terjadi. Sari duduk lama di tepi ranjang, menatap wajah suaminya dalam diam. Ada kelelahan yang pekat di matanya, namun juga ada luka yang tak terucap. Tangannya sempat terulur, hampir menyentuh lengan Arman, tapi ia menariknya kembali. Dadanya terasa sesak, seperti ada batu besar yang menekan, menahan semua kata-kata yang ingin ia sampaikan. Perlahan, ia bangkit. Kakinya melangkah hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi. Ia membuka pintu kamar dengan gerakan pelan, lalu berjalan ke ruang tamu. Di sana, sajadah sudah ia bentangkan. Lampu semakin diredupkan, hanya cahaya kecil dari lampu pojok yang menerangi. Hujan di luar semakin deras, angin berdesir, membuat tirai bergoyang seakan ikut bercerita tentang kesedihan yang tersembunyi. Sari berdiri menghadap kiblat, lalu takbir. Suaranya pelan, gemetar, namun penuh pasrah. Setiap gerakan salatnya terasa berat, seperti menahan semua luka di tubuh dan hati. Ketika ia sujud, air matanya jatuh, membasahi sajadah yang sudah kusam. Ia menahan isak, agar tidak terdengar, agar tidak membangunkan Dimas ataupun Arman. Selesai salat, ia duduk, mengangkat kedua tangannya. Jemarinya bergetar, bibirnya bergetar pula. "Ya Allah," suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam deras hujan. "Ampunilah suamiku, meski dia sering menyakitiku. Jangan biarkan aku membencinya, karena aku masih ingin menjaga rumah ini. Aku ingin Dimas punya ayah yang bisa ia banggakan, bukan yang ia takuti." Isakannya pecah, suara tangisnya tertahan di tenggorokan. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan,
tubuhnya berguncang pelan. Sesekali ia berhenti, menarik napas dalam, lalu kembali berdoa. Jika aku salah, ya Allah, ampuni aku. Tapi kalau semua ini adalah ujian, kuatkan aku, karena aku tidak tahu sampai kapan aku sanggup menahan semua ini. Di sela tangis, Sari merasa seolah didengar. Ada ketenangan kecil yang menyusup di hatinya, meski luka itu belum hilang. Namun saat ia membuka mata, ruang tamu masih sama, sunyi, dingin, dan gelap. Tak ada jawaban langsung, tak ada keajaiban yang muncul. Yang ada hanya dirinya sendiri, sajadah basah oleh air mata, dan bayangan panjang di dinding yang seolah mengingatkannya betapa ia benar-benar sendirian. Dan di detik itu, langkah kaki terdengar samar dari arah kamar. Pintu berderit pelan. Sari terdiam, tangannya masih terangkat dalam doa. Jantungnya berdegup kencang. Apakah Arman terbangun dan melihat semua ini? Atau Dimas yang mengintip diam-diam? Malam yang sunyi itu tiba-tiba terasa mencekam, dan Sari tak tahu apa yang akan terjadi setelah pintu itu benar-benar terbuka. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang hangat menembus celah jendela. Suasana di luar rumah ramai, suara penjual sayur lewat, anak-anak kecil berlarian menuju sekolah, dan beberapa ibu-ibu bercengkerama di depan rumah masing-masing. Dari luar, rumah Arman dan Sari terlihat tenang, bahkan damai. Tidak ada yang tahu bahwa semalam air mata telah membanjiri sajadah di ruang tamu. Sari keluar dari rumah dengan keranjang belanja di tangan. Ia mengenakan kerudung sederhana berwarna biru muda. Senyum tipis tersungging di bibirnya, meski jelas senyum itu dipaksakan. Di pipinya masih terlihat samar bekas kemerahan, hasil bentakan tangan Arman beberapa hari lalu. Ia menyamarkannya dengan bedak tipis, berharap tak seorang pun menyadari. "Bu Sari," sapa Buati, tetangga sebelah yang ramah. "Wajahmu pucat sekali, nggak enak badannya." Sari tersenyum, meski matanya menghindar. "Ah, enggak, Bu. Cuma kurang tidur saja. Maklum, anak kecil kan suka bangun malam." Oh, begitu ya. Jaga kesehatannya, Bu. Jangan dipaksa." "Iya, Bu. Terima kasih." Percakapan singkat itu selesai dengan tawa kecil dari Buati, tapi hati Sari justru semakin berat. Setiap kali ditanya kabar, ia selalu harus berpura-pura baik-baik saja. Setiap kali ditatap dengan penuh perhatian, ia harus cepat-cepat menutup diri agar luka yang ia simpan tidak terbongkar. Ia berjalan lebih cepat menuju warung, menghindari tatapan lain yang bisa menyingkap rahasia rumah tangganya. Di warung, beberapa ibu lain sudah berkumpul. Mereka bercanda, tertawa, menceritakan tingkah anak-anak mereka. Bahkan ada yang membicarakan suami masing-masing dengan penuh kebanggaan. "Suamiku kemarin kasih aku hadiah kerudung baru," kata salah seorang ibu dengan semangat. Yang lain menimpali, "Kalau suamiku, meski jarang kasih hadiah, tapi dia rajin bantu-bantu di dapur." Sari ikut tersenyum, namun di dalam hatinya ada perasaan iri bercampur perih. Ia menunduk, berpura-pura sibuk memilih sayuran. "Bu Sari, kalau suami ibu gimana? Manis enggak? Romantis kan orangnya?" tanya salah seorang ibu, setengah bercanda. Semua mata menoleh ke arahnya. Sari tercekat. Senyum tipisnya kembali terpaksa. "Alhamdulillah, Mas Arman orangnya baik. Dia sibuk kerja, jadi jarang punya waktu lebih. Tapi dia sayang kok sama anak." Para ibu mengangguk sambil tersenyum, menganggap jawaban itu jujur. Padahal, di dalam dada Sari ada rasa getir yang menyesakkan. Kata-kata yang ia ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk dirinya sendiri, karena jauh di lubuk hati ia tahu semua itu hanyalah separuh kebenaran. Setelah selesai belanja, ia segera pulang. Sesampainya di rumah, ia menutup pintu rapat-rapat, meletakkan keranjang dengan tangan yang bergetar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia bersandar di pintu, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Sampai kapan aku harus pura-pura begini?" bisiknya lirih. Namun ia segera menghapus air mata itu dengan kasar. Ia tidak ingin Dimas melihatnya menangis. Ia tidak ingin anaknya tahu betapa rapuh ibunya. Di hadapan anaknya, ia harus terlihat tegar, seolah tidak ada luka. Tapi dalam hatinya, luka itu semakin dalam, semakin menyiksa, dan semakin sulit disembunyikan. Dan ketika ia menatap bayangan wajahnya di cermin ruang tamu, mata bengkak, pipi pucat, senyum yang dipaksakan, ia tersentak. Ada rasa takut yang muncul. Bagaimana jika suatu hari semua kebohongan kecil itu terbongkar, dan orang-orang akhirnya tahu bahwa rumah tangga yang terlihat damai ini sebenarnya dipenuhi tangis dan luka?
Malam itu udara terasa panas meski hujan siang tadi masih menyisakan aroma tanah basah. Angin bertiup pelan, namun tidak cukup menyejukkan rumah kecil yang lampunya temaram. Dimas sudah tertidur pulas di kamarnya, memeluk erat selimut tipis. Sari duduk di ruang tamu, menunggu Arman pulang. Matanya terus menatap jam dinding yang berdetak keras, semakin menambah rasa cemas yang bergelayut di dadanya. Pukul 9 lewat, pintu depan mendadak dibuka keras. Arman masuk dengan wajah tegang, napasnya berat, langkahnya terburu-buru. Kemejanya kusut, dasinya lepas, dan wajahnya tampak penuh emosi. Sari berdiri tergopoh, berusaha menyambut. "Mas sudah pulang," ucapnya pelan, suara bergetar. Arman melempar tas kerjanya ke sofa dengan kasar. "Kenapa rumah berantakan begini?" Suaranya meninggi, menggema di ruang sempit itu. Sari terkejut. Ia menoleh sekeliling, padahal ruang tamu sudah ia rapikan sejak sore. "Maaf, Mas, mungkin ada mainan Dimas yang ketinggalan di lantai." Alasan lagi. "Selalu begitu," bentaknya, matanya menyala penuh kemarahan. Arman menendang kursi kecil di samping meja. Kursi itu terguling, membentur dinding hingga menimbulkan suara keras. Dimas terbangun dari kamarnya, matanya mengantuk, lalu berjalan keluar dengan langkah pelan. "Ayah, jangan marahi ibu," ucapnya lirih sambil mengucek matanya. Arman menoleh cepat, wajahnya semakin mengeras. "Masuk kamar. Jangan ikut campur urusan orang tua," bentaknya sambil menunjuk ke arah kamar. Dimas terdiam, tubuhnya bergetar. Air mata mulai jatuh, lalu ia berlari kembali ke kamar, menutup pintu dengan terburu-buru. Sari berlari kecil, ingin menenangkan anaknya, tapi Arman sudah berdiri di hadapannya. Nafasnya terengah, wajahnya mendekat. "Kau ini, Sar, apa susahnya bikin rumah rapi? Apa susahnya bikin aku tenang setelah seharian kerja?" Tangannya terangkat, lalu mendorong bahu Sari hingga ia terjatuh ke lantai. Suara tubuhnya membentur membuat ruangan seakan terhenti sejenak. Sari meringis, tangannya menahan sakit di pinggang. Air mata mengalir deras, tapi bibirnya tetap terkunci. Ia tahu kalau menangis keras, itu hanya akan membuat amarah Arman semakin menjadi. Dengan suara bergetar, ia mencoba bicara. "Mas, aku hanya ingin kau tenang. Jangan seperti ini, tolong." Dimas takut. Namun kata-katanya terputus oleh suara derap kaki Arman yang mondar-mandir. Semakin keras, semakin berat. Ia berjalan ke jendela, lalu kembali lagi, seperti singa yang terjebak dalam kandang sempit. "Jangan ajari aku, Sar. Jangan," bentaknya lagi, tangan mengepal kuat. Sari berusaha bangkit, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, berharap badai segera reda. "Aku tidak mengajari, Mas. Aku hanya ingin kita tenang malam ini." Arman menatapnya tajam, tatapan yang membuat tubuh Sari kaku seakan dibekukan. Di dalam kamar, Dimas terisak kecil, menutup telinga dengan bantal, berharap suara teriakan itu segera hilang. Namun suara itu tetap terdengar, menggedor-gedor dinding, menusuk hatinya yang masih begitu polos. Sari akhirnya menunduk dalam-dalam, menahan napas. Ruangan terasa semakin panas, udara seperti hilang, dan malam yang seharusnya damai berubah menjadi neraka kecil. Dan di balik pintu kamar, suara tangisan anaknya menjadi saksi bisu, bahwa luka itu bukan lagi hanya miliknya seorang. Dan malam itu belum selesai. Amarah Arman semakin memuncak, dan Sari hanya bisa bertanya dalam hati, sampai di mana batas yang harus ia tanggung sebelum semua benar-benar runtuh? Hari itu, suasana kantor membuat Arman semakin gelisah. Tumpukan berkas di meja kerjanya menambah beban pikiran, ditambah teguran keras dari atasan karena target tidak tercapai. Ia keluar dari kantor dengan wajah kusut, langkah terburu-buru. Langit sore mendung, angin dingin menusuk kulit. Arman meraih helmnya dengan gerakan kasar, lalu menyalakan motor tanpa menoleh ke arah kanan-kiri. Di jalan raya yang mulai dipenuhi kendaraan pulang kerja, kepalanya penuh amarah bercampur resah. Ia mengingat pertengkaran semalam, wajah Sari yang terjatuh ke lantai, tangisan Dimas yang menutup telinga dengan bantal. Namun bukannya membuatnya tenang, ingatan itu justru membuat hatinya semakin panas. "Kenapa semua orang selalu bikin aku kesal?" gerutunya, menekan gas lebih keras. Motor melaju kencang, membelah jalanan yang basah oleh sisa hujan. Klakson kendaraan lain bersahutan, namun Arman seperti tuli. Ia menyalip satu mobil dengan jarak terlalu dekat, hampir menyenggol spion. "Hei, hati-hati!" teriak pengendara lain. Arman hanya mendengus, enggan mengurangi kecepatan. Namun nasib tak bisa ditawar.
Dari arah persimpangan, sebuah mobil tiba-tiba melintas. Arman kaget, menarik rem mendadak. Ban motornya tergelincir di jalan licin, tubuhnya terlempar ke samping, menghantam aspal dengan keras. Suara benturan menggema, diiringi jeritan beberapa orang yang melihat. Astagfirullah, ada yang jatuh, teriak seorang ibu dari trotoar. Beberapa pengendara berhenti, berlari mendekat. Arman tergeletak, tubuhnya meringis, darah mengalir dari pelipisnya. Tangannya berusaha bergerak, tapi terasa kaku. Napasnya tersengal, pandangannya kabur. Suara orang-orang riuh. Cepat, bawa ke rumah sakit. Angkat pelan-pelan, jangan sampai tambah parah. Seorang pria membantu mengangkat tubuh Arman ke dalam mobil bak terbuka. Hujan mulai turun lagi, deras, mengguyur wajahnya yang pucat. Dalam kesadarannya yang samar, Arman teringat wajah Sari yang menangis di sajadah. Kata-kata istrinya menggema di telinganya, "Aku hanya ingin kita tenang malam ini." Matanya berkedip pelan, hampir tertutup. Di hatinya ada sesal yang tiba-tiba menyelinap, sebuah rasa yang tak bisa ia lawan. "Sari!" Bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Ketika ia dibawa ke ruang IGD, lampu-lampu neon di langit-langit rumah sakit berkelebat di atas pandangannya. Bau obat-obatan menusuk hidung, suara langkah kaki petugas medis berlarian di sekitarnya. Arman ingin berkata banyak hal, tapi bibirnya hanya mampu bergerak tanpa suara. Dan di saat matanya hampir terpejam, ia melihat sosok yang begitu familiar berdiri di ujung ranjang dorong. Sari, dengan kerudung sederhana, wajahnya basah entah oleh air hujan atau air mata. Pandangan mereka bertemu sebentar, lalu Arman kehilangan kesadaran. Ruangan mendadak sunyi di telinganya, hanya dentuman jantungnya yang terasa semakin lemah. Dan sebelum gelap menelan seluruh kesadarannya, ada satu pertanyaan yang menghantui. Apakah ia masih akan punya kesempatan untuk menebus semua dosa yang sudah ia perbuat? Arman terbangun dengan kepala berat. Cahaya putih dari lampu ruang perawatan membuat matanya silau. Aroma antiseptik begitu tajam, menusuk hidung. Ia mencoba menggerakkan tangan, tapi pergelangannya sakit, ada perban yang membalut. Suara mesin monitor jantung berdetak pelan, menyelamatkannya dari senyap. Di sisi ranjang, Sari duduk dengan wajah pucat. Kerudungnya kusut, matanya bengkak karena tangis yang tak berhenti sejak kabar kecelakaan datang. Tangannya menggenggam tangan Arman yang terbalut infus. Ia mengusap pelan, seakan takut genggaman itu hilang. Arman membuka bibir, suaranya serak. "Sar!" Sari mendekat, matanya berkilat menahan air mata baru. "Iya, Mas. Saya di sini. Jangan banyak bicara dulu." Arman menelan ludah. "Kenapa kau masih di sini?" Sari terdiam. Dadanya sesak. Ia menatap wajah suaminya yang penuh luka, pelipis berdarah, tubuhnya penuh perban. "Karena aku istrimu. Aku nggak punya tempat lain selain di sisimu." Arman menutup mata sejenak, air mata menetes dari sudutnya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia menangis, bukan karena marah, bukan karena lelah, tapi karena menyesal. "Aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku kasar, aku bodoh." Sari menggigit bibirnya, air matanya pecah juga. "Mas, jangan bicara begitu. Yang penting sekarang Mas selamat. Dimas masih butuh ayahnya. Aku masih butuh suamiku." Arman memandanginya lama, suara tangisnya pecah pelan. "Aku nggak pantas dapat semua itu. Sar, kau terlalu baik. Harusnya kau tinggalkan aku sejak lama." Sari menggeleng cepat. "Aku janji, Mas. Janji di hadapan Allah untuk mendampingi suami, suka dan duka. Aku bukan istri sempurna, tapi aku ingin menepati janji itu. Jangan buat aku kehilangan suami, Mas." Arman menatap mata Sari, dan ia melihat sesuatu yang selama ini tak pernah ia hargai, ketulusan. Ketulusan yang membuat hatinya bergetar, membuat dadanya perih oleh penyesalan. Ia mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh pipi Sari dengan sisa tenaga. "Maafkan aku, Sar. Kalau aku bisa bangkit lagi, aku janji berubah. Aku janji, aku nggak akan lagi bikin kau menangis." Sari memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Ia mengangguk tanpa suara, hanya genggaman erat yang menjadi jawaban. Suasana ruang rawat menjadi hening, hanya suara monitor jantung yang terus berdetak. Namun dalam hati Arman, ada badai yang bergejolak, rasa malu, rasa bersalah, dan tekad yang lahir dari luka. Ia sadar,
Hidup memberinya kesempatan kedua. Pertanyaannya, apakah ia benar-benar sanggup menepati janjinya kali ini, ataukah semua hanya akan jadi janji yang hilang ditelan waktu? Hari-hari setelah keluar dari rumah sakit menjadi titik balik yang tidak pernah Arman bayangkan sebelumnya. Tubuhnya masih lemah, gerakannya pelan, tapi setiap langkah seperti membawa kesadaran baru. Rumah yang dulu sering dipenuhi bentakan kini terasa berbeda. Suasana lebih sunyi, namun sunyi yang damai, bukan lagi sunyi yang mencekam. Suatu sore, Arman duduk di ruang tamu. Kakinya terbalut perban, wajahnya masih menyimpan bekas luka. Dimas duduk di sampingnya, menggambar di atas kertas dengan pensil warna. Sari datang membawa teh hangat, meletakkannya di meja. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum kecil. Arman meraih cangkir itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Sari lama. "Sar." Suaranya pelan, penuh ragu. Sari berhenti sejenak, lalu duduk di depannya. "Iya, Mas." Arman menunduk, menatap teh yang masih mengepulkan asap. "Aku ingin minta tolong. Kalau aku nanti mulai emosi, tolong ingatkan aku. Jangan diam saja. Aku takut aku lupa, dan aku kembali seperti dulu." Sari menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak pernah berani melawan, Mas. Aku takut, aku hanya bisa diam." Arman menghela napas panjang. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam jemari istrinya. "Sekarang jangan takut lagi. Aku nggak mau lihat wajahmu lebam karena tanganku sendiri. Aku nggak mau dengar Dimas nangis lagi. Kalau aku marah, tarik aku, ingetin aku. Aku serius, Sar." Dimas yang sedari tadi menggambar tiba-tiba menyela. "Ayah, bener nggak akan marahin ibu lagi?" Suaranya kecil, penuh harap. Arman menoleh, hatinya remuk mendengar pertanyaan polos itu. Ia menarik napas, lalu meraih anaknya ke pangkuan. "Bener, Nak. Ayah janji. Ayah nggak akan bentak ibu lagi. Ayah mau jadi ayah yang baik buat kamu." Dimas memeluk ayahnya erat, dan air mata Arman jatuh tanpa bisa ditahan. Sejak hari itu, Arman berusaha keras menjaga sikapnya. Saat makanan yang disajikan kurang garam, ia hanya tersenyum. "Mungkin ini tandanya aku harus belajar masak juga," ucapnya sambil tertawa kecil, membuat Sari tertegun. Saat Dimas berisik dengan mainan, ia hanya berkata, "Ayo main sama ayah di luar," bukan lagi bentakan yang membuat anak itu gemetar. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Ada kalanya rasa kesal tetap muncul, terutama saat rasa lelah datang. Pernah suatu malam, Arman hampir meninggikan suara ketika Sari lupa menyetrika kemejanya. Ia sudah menarik napas dalam, siap meledak. Tapi tiba-tiba matanya menangkap tatapan Sari, mata yang dulu selalu takut, kini bergetar penuh waspada. Ia terhenti, jantungnya berdetak cepat. Ingatan wajah Sari menangis di rumah sakit kembali menghantam. Ia menghela napas, lalu berkata pelan, "Nggak apa-apa, aku pakai yang lain aja." Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Dimas yang sedang duduk di sudut ruangan menatap ayahnya dengan wajah lega. "Ayah nggak marah, ya?" tanya bocah itu, suaranya ragu. Arman tersenyum tipis. "Enggak, Nak. Ayah sekarang belajar sabar." Di dalam hati, Arman tahu ini baru langkah awal. Ia belum sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang amarah, tapi setiap kali rasa itu muncul, ia mengingat dua wajah, istrinya yang menangis dengan penuh doa, dan anaknya yang menutup telinga dengan bantal. Itu cukup untuk meruntuhkan ego yang selama ini ia banggakan. Dan malam itu, ketika ia kembali berbaring di samping Sari, ia berbisik lirih, "Sar, doakan aku kuat. Aku takut jatuh lagi." Sari memandangnya, lalu menjawab dengan suara lembut, "Aku selalu mendoakanmu, Mas. Bahkan sebelum kau sadar." Arman menutup mata, air matanya menetes pelan. Ia tahu, perubahan bukan sekadar janji di bibir. Ia harus berjuang setiap hari, melawan dirinya sendiri. Pertanyaannya, seberapa lama ia bisa bertahan, dan apakah keluarganya benar-benar bisa percaya bahwa ia telah berubah? Hari-hari berikutnya berjalan penuh ujian bagi Arman. Ia mulai membangun rutinitas baru, bangun lebih awal dari biasanya, mengambil air wudhu dengan gerakan pelan, lalu menunaikan salat subuh di masjid. Langkah kakinya menyusuri jalan setapak menuju masjid kecil di ujung kampung, ditemani udara dingin dan kabut tipis. Para tetangga yang dulu hanya mengenalnya sebagai pria keras kepala, kini mulai terkejut melihat kehadirannya di saf depan. "Assalamualaikum, Men," sapa Pak Haji di masjid, sedikit heran. "Waalaikumsalam, Pak."
jawab Arman pelan, menunduk sopan. Jarang-jarang kamu ikut berjamaah. Semoga istiqomah ya, ujar Pak Haji sambil menepuk bahunya. Arman hanya mengangguk, dadanya terasa sesak. Dalam hatinya ia berkata, semoga aku memang bisa bertahan. Di rumah, ia berusaha menebus dosa yang pernah ia perbuat pada Dimas. Anak itu awalnya masih kaku, masih sering menatap ayahnya dengan ragu. Suatu sore, Arman duduk di lantai menemani Dimas merakit mainan balok. Dimas, ayah boleh ikut main? Tanyanya pelan. Dimas menoleh, sedikit bingung. Ayah nggak marah kalau aku berantakin mainan. Arman tersenyum kecil, meski wajahnya menahan perih dari kenyataan pahit. Enggak, nak. Ayah malah senang kalau kamu main sama ayah. Perlahan, senyum muncul di wajah Dimas. Ia menyerahkan satu balok. Nih, ayah bikin menara. Arman menerima balok itu, lalu mulai membangun menara kecil bersama anaknya. Suara tawa Dimas pecah, sesuatu yang dulu jarang terdengar ketika ayahnya selalu membawa ketakutan. Sari yang melihat dari dapur menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh tanpa suara. Bagi Sari, momen sederhana itu terasa seperti mukjizat kecil. Namun, menebus dosa tidak hanya soal keluarga. Arman mulai menyadari betapa buruk citranya di mata tetangga. Ia ingat bagaimana dulu orang-orang sering mendengar suara teriakannya dari balik dinding rumah. Ada rasa malu yang menyesakkan ketika melewati warung dan melihat beberapa ibu menatapnya sambil berbisik. Suatu hari, ia menghampiri Bu Wati di warung. Bu, saya minta maaf kalau selama ini suara saya bikin ribut. Saya banyak salah. Bu Wati terdiam, kaget mendengar pengakuan itu. Ah, enggak apa-apa, men. Yang penting sekarang kamu baik-baik saja. Arman menunduk dalam, suara seraknya pecah. Saya berusaha berubah, Bu. Doakan saya. Bu Wati tersenyum kecil. Insya Allah, kalau niatmu sungguh-sungguh, Allah pasti kasih jalan. Malamnya, Arman kembali duduk di sajadah. Tapi kali ini berbeda, bukan Sari yang menangis dalam doa, melainkan dirinya. Tangannya terangkat, bahunya berguncang. Ya Allah, ampuni aku yang pernah mengangkat tangan pada istri. Ampuni aku yang membuat anakku takut. Jangan biarkan aku kembali ke jalan yang sama. Aku malu, tapi aku juga takut kehilangan mereka. Sari masuk pelan, berdiri di belakangnya, mendengar suara lirih itu. Ia tidak menyela, hanya berdiri, matanya basah. Dalam hati ia berbisik, doaku selama ini terkabul. Engkau sudah mengetuk hatinya, ya Allah. Namun di balik semua usaha itu, Arman tahu satu hal, dosa tidak bisa hilang begitu saja. Ia hanya bisa berusaha menebus dengan kebaikan yang nyata, hari demi hari, tanpa henti. Dan malam itu, ketika ia menatap wajah Dimas yang tertidur pulas, ia berjanji dalam hati, aku akan melindungi kalian dengan hidupku, bukan menyakiti dengan tanganku. Pertanyaannya, mampukah ia konsisten dengan janji itu, ataukah bayang-bayang lamanya akan kembali menghantui suatu hari nanti? Waktu berjalan, dan perubahan Arman mulai terlihat jelas, bukan hanya bagi Sari dan Dimas, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Rumah yang dulu sering diwarnai suara bentakan kini menjadi tempat di mana suara tilawah Al-Quran menggema setiap malam. Dimas sering duduk di samping ayahnya, menirukan bacaan dengan suara kecil, kadang terbata-bata, dan Arman dengan sabar membetulkan. Pelan-pelan, nak, jangan buru-buru. Baca dengan hati, ucap Arman sambil tersenyum. Dimas mengangguk, matanya berbinar. Ayah senang ngajarin aku sekarang, ya? Arman menatap anaknya lama, lalu mengangguk dengan suara bergetar. Iya, nak. Ayah nggak mau kehilangan waktu lagi. Sari hanya bisa menatap dari jauh, air matanya menetes. Tapi kali ini, tangisnya berbeda. Bukan lagi tangis luka, melainkan tangis lega. Setiap kali melihat Dimas tertawa tanpa rasa takut, setiap kali mendengar suara lembut Arman, ia merasa seakan rumah ini akhirnya menemukan cahaya yang sempat hilang. Namun perjalanan Arman tidak sepenuhnya mulus. Ada saat-saat di mana godaan amarah muncul. Seperti ketika ia sedang lelah pulang dari bekerja serabutan, lalu mendapati Dimas menumpahkan air di lantai. Dulu, pasti suara bentakannya sudah menggelegar. Tapi kali ini, ia berhenti, menutup mata, menarik napas panjang. Dimas, hati-hati lain kali ya. Ayo sini, kita pel bareng-bareng. Dimas terkejut, menatap ayahnya dengan ragu, lalu tersenyum lega. Makasih, ayah.
Perubahan itu membuat tetangga ikut bicara. Suatu sore, ketika Arman membantu membersihkan musola kampung, Pak RT mendekat. "Men, saya lihat kamu sekarang rajin banget ikut kerja bakti. Saya salut. Jujur, dulu banyak yang takut sama kamu." Arman menunduk, wajahnya merah karena malu. "Saya lagi belajar jadi orang yang lebih baik, Pak. Saya masih banyak dosa. Ini cara saya menebusnya." Pak RT menepuk bahunya. "Kalau terus begini, insya Allah kamu bisa benar-benar jadi contoh buat yang lain." Di rumah, malam itu, Arman duduk bersama Sari. Lampu temara menerangi wajah mereka. Suasana hangat tapi tenang. "Terima kasih, Sar," kata Arman lirih. Sari mengernyit. "Untuk apa, Mas?" "Untuk tetap bertahan. Kalau kamu pergi dulu, aku mungkin sudah hancur. Kamu penyelamatku." Air mata Sari jatuh lagi. Ia menggenggam tangan suaminya. "Aku bertahan bukan karena aku kuat, Mas. Aku bertahan karena aku percaya Allah nggak pernah tidur. Dan sekarang aku lihat, doa itu dijawab dengan cara yang indah." Dimas yang mendengar percakapan dari pintu kamar tiba-tiba berlari menghampiri. Ia memeluk ayah dan ibunya sekaligus. "Aku senang banget sekarang. Rumah kita enak, nggak ada teriakan lagi." Arman dan Sari saling menatap, lalu tertawa di tengah tangis. Pelukan itu erat, seakan mereka tidak ingin lagi ada yang terlepas. Tangisan memang masih ada di rumah itu. Tapi kali ini, bukan lagi tangisan kesakitan. Tangisan itu berubah menjadi tangis haru, tangis syukur, tangis bahagia karena sebuah keluarga yang hampir runtuh akhirnya bisa berdiri kembali. Dan malam itu, ketika semua tertidur, Arman menatap langit-langit kamar dengan hati bergetar. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan pernah lagi menjadi alasan istri dan anakku menangis dalam derita. Mulai hari ini, aku hanya ingin menjadi alasan mereka menangis karena bahagia." Namun dalam hatinya ia tahu, perjalanan itu panjang. Ia harus terus berjuang, setiap hari, melawan dirinya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa yakin, ia bisa. Terima kasih banyak sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa doa, kesabaran, dan cinta mampu menyelamatkan apa yang hampir hancur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih atas dukungannya, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.